Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ghaffar Ramadan Fakih. Saya mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, program studi Elektronika dan Instrumentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendali suhu menggunakan PID pada PLC di software Unity Pro XL. Baik, langsung kita mulai. Pertama-tama yang harus dilakukan ialah membuat new section di mesh. Yang pertama dilakukan adalah membuat new section, lalu membuat simulasi, jendela simulasi akan muncul, kemudian juga membuat jendela kontrol. Nah, untuk jendela simulasi sendiri, isinya adalah kita membuka FFB input assistance, lalu FFB type, dan mencari lag filter. Nah, karena ini adalah project yang telah saya buat, jadi saya hanya akan menunjukkan di mana letak lag filternya. Nah, ini kemudian di OK, lalu akan muncul ini block function lag filter. Kemudian diisikan untuk inputnya dari lag filter itu berupa valve, kemudian gainnya adalah 1,2, kemudian lag-nya 20 second, untuk keluarannya berupa temper. Nah, langsung saja ke jendela dari section control. Nah, di sini isinya adalah sama seperti di section tadi yang simulasi, dari FFB input assistant, lalu dikeluarkan lip set, kemudian continuous control CTL, kemudian controller. Nah, di sini kami menggunakan controller complete PID controller, yaitu PID FF ini. Nah, OK. Lalu kemudian akan muncul function block ini. Nah, isinya sendiri yang pertama adalah PV, itu adalah proses value, yang diproses adalah temperatur atau suhu, yang di sini kita menggunakan variabel temper. Kemudian SP adalah set point, kami menggunakan variabel temper SP. Kemudian keluarannya berupa valve, lalu ini ada main auto, itu untuk mengganti antara mode manual dan otomatis. Yang otomatis di sini maksudnya mengaktifkan kontrol PID-nya. Kemudian ada juga para. Para ini isinya adalah parameter-parameter di PID yang nanti akan diinputkan. Kemudian sekarang kita buka elementary variabelnya. Nah, untuk FBI 0, ini adalah lag filter di function lag filter di section simulasi, di jendela simulasi, ini lag filter. Kemudian FBI 1 merupakan function block dari PID di section control. Nah, lalu kita lihat variabelnya, kemudian
aktifkan DDT, kemudian akan muncul variabel para. Nah, di sini ada beberapa variabel, diantaranya valve, itu tipenya real, yang merupakan aktuator dari sistem ini. Kemudian temper SP ialah set point dari suhu yang diinginkan, tipenya juga real. Kemudian ada temper atau suhu dari sistem. Nah, ini adalah parameternya. Parameter ini yang pertama PV_inf ini adalah diisi nilai range dari inputan, di mana range-nya merupakan nilai dari 0 sampai 100. Lalu out_inf ini merupakan ini adalah range dari outputnya, sama 0 sampai 100 juga. Kemudian kita masukkan default set dari konstanta proporsional, di sini diisikan 10. Kemudian time integral itu 1 menit, time diferensial 1 menit, kemudian konstanta diferensial 10. Nah, itu adalah isi dari beberapa variabelnya di parameter PID, kontrol PID-nya. Langsung saja kita lihat pada control screen, di mana pembuatannya itu ada di operator screen. Kemudian kita membuat new screen dan tinggal mengisikan nama, lalu OK. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini yang kotak ini merupakan tampilan dari variabel tampilan grafik dari suhu, kemudian set point, serta valve, di mana valve itu sebagai aktuator. Di sini ada tiga buah variabel tadi yang ditampilkan. Nah, representasinya nilai merah adalah suhu, kemudian hijau itu adalah set point dari suhu, kemudian biru merupakan valve-nya. Nah, ini merupakan tampilan dari set point agar lebih mudah untuk di set point-nya, agar lebih mudah untuk diisikan. Ini adalah tampilan berupa angka. Kemudian suhu di sini hanya sebagai pembanding saja, karena dari set point menggunakan tampilan seperti ini, jadi agar lebih enak dilihat menggunakan ini juga. Nah, untuk ini menggunakan rectangle, kemudian kotak. Nah, lalu dicentang kotak animated object, lalu di sini isinya ada valve, terus set point dengan valve. Nah, ini merupakan set point yang tadi disimpan dalam variabel temper SP. Ini temper atau suhu keluarannya, suhu sistem. Lalu ini merupakan proporsional atau konstanta proporsional dari PID pada sistem. Ini KP. Lalu ini time integral. Ini konstanta diferensial. Lalu yang ini differential time. Kemudian ini adalah valve. Baik, langsung saja kita coba simulasikan sistem ini. Caranya adalah pada
PLC, lalu connect. Di sini yang dikonekkan adalah simulasi menggunakan Unity Pro XL. Lalu transfer project to PLC. Ya, masih. Ini adalah simulasi. Ya, run. Nah, ini pertama-tama kita isikan set point-nya. Lalu untuk mengaktifkan kendali pada sistem, kita menggunakan switch di sini dengan menekan auto ini. Nah, pertama-tama kita menggunakan KP sebesar 10, KD dan 10, lalu integral time-nya kita coba 1 second, lalu differential time 1 second. Lalu mulai. Dapat dilihat di sini sistem melakukan adaptasi menggunakan kendali PID yang kita masukkan tadi. Kita bisa lihat di sini sistem sudah cukup stabil dengan konstanta proporsional atau KP sebesar 10 dan KD 10 serta integral time dan differential time sebesar 1 detik. Lalu kita coba lagi untuk menaikkan suhu set point menjadi sekitar 80. Nah, dari sistem kita lihat tidak terlalu ada overshoot, kemudian steady state error juga tidak terlihat. Jadi untuk nilai konstanta yang telah disebutkan pada sebelumnya atau ini, itu karakteristik dari sistem sudah cukup stabil. Kemudian setelah ini sistem stabil kembali, nah maka akan kita coba untuk menaikkan masing-masing konstanta dan kita lihat responnya. Untuk kenaikan KP kita naikkan menjadi 2 kali lipat. Kita naikkan kembali ke 80. Kita lihat tidak jauh berubah karena tapi tidak ada overshoot. Mungkin kurang signifikan. Kita turunkan dulu dari 0 kembali. Kita tunggu agar sistem menyesuaikan terlebih dahulu. Ya, kita lanjutkan lagi. Untuk melihat seberapa responnya, kita naikkan nilai konstanta proporsional menjadi 40. Lalu enter. Kemudian kita set lagi ke nilai 80. Nah, dapat dilihat apabila nilai konstanta proporsional dinaikkan, maka respon sistem akan menjadi lebih cepat
untuk menyesuaikan ke suhu set point. Nah, seperti itu. Lalu kita normalkan sistemnya kembali ke 0 dulu. Ya, kita mulai lagi. Kita normalkan nilai proporsionalnya seperti nilai awal. Ini 10. Kemudian kita naikkan konstanta diferensialnya menjadi 40. Lalu kita lihat responnya. Kita naikkan set point-nya menjadi 80. Tidak begitu terlihat bedanya. Kita naikkan nilainya. Lalu kita naikkan ke 80 lagi. Ya, jadi ginilah. Nilai-nilai ini bisa divariasikan untuk menghasilkan karakteristik yang sistem agar sesuai seperti yang diinginkan. Nah, itu tadi adalah sedikit banyak penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.